Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, jumpa lagi dalam presentasi aplikasi SAK yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah, untuk saat ini, saya Fitra Mei sebagai host pada grup Bung Tomo. Nah, untuk moderator yaitu Pak Eko, sedangkan presenter adalah Bu Eka. Oke, sebelumnya kepada Bapak Ibu, mohon di-mute suaranya atau mic-nya. Oke, nah saya serahkan kepada Pak Eko sebagai moderator. Saya persilakan. Terima kasih, Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya terima kasih pada Bapak Tirto Suwondo sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sriwono sebagai Ketua Dikter Umum Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian juga pada instruktur Ibu Sri Wujing MPD, kemudian juga pada Ibu Dini Warya Stuti SPD. Untuk kali ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Eka Fatmawati Sarjana Pendidikan. Ibu Eka Fatmawati Sarjana Pendidikan, tempat yang lahir Bu Era 17 Juli 1986. Tempat pengajar beliau di SMA Negeri 1 Buleleng. Beliau mengambil mata pelajaran bahasa Inggris yang terdapat materi kemudian untuk host adalah Ibu Mei Arni Sirpek Sarjana Pendidikan. Saya sebut sebagai moderator Bapak Komando dari SMA Negeri 3 Tuban. Untuk Bu Fitra Mei Arni Sregar, tempatnya lahir pada Subenduan 4 Mei 1990, mengajar di SMA Negeri Mapat Tunggul Selatan, pengambil mata pelajaran di untuk lebih mantapnya Bapak Ibu umum untuk memantikan semua video supaya juga konsentrasi kita untuk melihat penampilan Bapak Ibu yang akan melakukan terpengaruh dengan video. Kemudian mic-nya juga bisa dimatikan. Untuk waktu saya silakan pada Ibu Eka. Silakan monggo Bu. Iya, terima kasih Pak ya. Bu, saya sudah di setting jadi presenter Bu ya. Ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Eka Fatmawati. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Blora. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia di sini, hari ini saya akan menyampaikan materi ya, yaitu tentang hortatory exposition pada pelajaran bahasa Inggris. Dan mungkin teks ini hanya baru didapat di level SMA, karena ketika peserta didik di SMP belum mendapatkan text exposition. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwa text exposition itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analytical. Mohon untuk mic-nya dimute dulu ya.
Yang pertama yaitu analytical yang didapatkan oleh anak pada bahasa Inggris wajib atau English is a compulsory, dan yang kedua yaitu hortatory exposition, yaitu pada pelajaran bahasa dan sastra Inggris, yaitu sebagai lintas minat. Nah, Bapak Ibu semua, maaf sebentar. Di sini materi yang saya sajikan yang pertama yaitu kita memberikan anak-anak sebuah brainstorming. Nah, kira-kira dengan melihat gambar tersebut, apa yang diberikan oleh anak-anak? Gambar pertama kira-kira gambar apa itu, Bapak Ibu? Ya, di situ kita bisa bertanya pada anak, what do you think about the picture? What is the picture number 1? Ya, maybe the other student will answer a plastic bag. Ya, itu adalah gambar plastic bag. Nah, kita nanti bisa mengeksplor anak. Kira-kira, what do you think about plastic bag? Biasanya mereka berpikir, oh plastic bag itu bisa digunakan untuk membungkus makanan, Bu, untuk membawa sesuatu. Nah, kita bisa bertanya lagi pada anak, kira-kira plastic bag itu bermanfaat atau tidak ya? Mungkin banyak anak yang menjawab, oh bermanfaat Bu, oh tidak bermanfaat Bu, karena sangat merugikan. Nah, itu jawaban dari anak. Yang kedua, kita bisa bertanya tentang picture number 2, yaitu kira-kira gambar nomor 2 itu apa? Di situ ada full day school. Nah, full day school yang dilakukan, yang sudah dilaksanakan anak-anak. Kita bisa bertanya, what do you think about full day school? Full day school, kira-kira full day school menurut kalian itu seperti apa? Pendapat kalian seperti apa tentang full day school? Mungkin ada yang setuju, oh, saya setuju Bu full day school, saya tidak setuju Bu tentang full day school. Mungkin ada anak yang menjawab, oh full day school itu saya sangat setuju Bu, karena ketika weekend saya bisa menghabiskan bersama keluarga. Nah, mungkin ada siswa lain yang tidak setuju, oh full day school itu sangat melelahkan Bu, saya tidak bisa beristirahat. Karena saya harus pulang di sore hari, belum mengambil les di sore hari, dan sampai rumah sudah maghrib, besok sudah kembali ke sekolah. Yang ketiga yaitu ada gambar smoking. Nah, tidak dipungkiri bahwa sekarang tuh banyak remaja yang sudah merokok, ya, smoking. Nah, mungkin kita bisa bertanya pada anak-anak, kira-kira menurut kalian what do you think about smoking? Smoking itu menurut kalian seperti apa? Kira-kira kalau smoking dilarang itu kalian setuju atau tidak? Kalau diterapkan di Indonesia dilarang, kira-kira setuju atau tidak? Mungkin anak-anak akan menjawab, oh saya sangat setuju Bu kalau merokok itu dilarang karena bisa menyebabkan beberapa penyakit. Oke, setelah kita brainstorming tentang anak, kita harus menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kita akan tujuan pembelajaran kita yaitu satu, anak-anak bisa mengenal hortatory exposition, karena hortatory exposition baru mereka dapat ketika di SMA, level SMA. Kalau teks yang lain seperti report, recall, narrative itu sudah didapat ketika SMP. Tetapi kalau SMA mereka belum dapat, dan itu hanya pada level kelas 11. Yang kedua yaitu memahami teks hortatory exposition. Oh, kalau sudah mengenal pasti mereka akan paham, oh hortatory exposition ternyata seperti ini. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menganalisis social function, text organization, dan unsur kebahasaan atau language features. Yang keempat yaitu karena ada unsur kebahasaan, anak-anak pasti tahu yang digunakan itu seperti apa, yaitu akan memahami simple present tense. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Menuju ke konten. Nah, setelah kita melihat konten, nah, di situ ada gambar yaitu speech sama debate. Nah, kira-kira kita bertanya pada anak, have you ever done this action in your life? Kira-kira di antara dua itu yang pernah kalian lakukan di rumah itu di kehidupan kalian itu seperti apa? Oh, saya pernah berdebat Bu dengan orang tua. Oh, saya pernah melakukan pidato Bu waktu kelas SMP. Nah, setelah itu kita juga bisa menjelaskan pada anak kira-kira indikator untuk mendapatkan nilai pada KJ ini itu apa? Nah, jadi anak-anak biar fokus. Biasanya kalau saya itu akan saya suruh memilih. Nanti in the end of this chapter, ya, which one do you prefer to practice hortatory exposition, speech or debate? Nah, kebanyakan anak-anak akan menjawab speech Bu, karena menurut mereka speech itu jauh lebih mudah daripada debate.
karena mereka harus memahami aturan di dalam debates tersebut. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menjelaskan pada anak nanti kira-kira penilaiannya seperti apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, setelah itu kita juga bisa setelah menggali pendapat-pendapat anak. Nah, kita akan menjelaskan, kita akan belajar tentang hortatory exposition. Nah, hortatory exposition itu tentang apa dong? Anak-anak pasti akan menjawab, oh tentang ayat-ayat Bu, meyakinkan orang. Nah, tentang berargumen. Nah, di situ kita akan menjelaskan social function. Kira-kira tujuan komunikatifnya itu seperti apa? Nah, the social function is the purpose of the text is to persuade the reader or the listener or the audiences that something should or should not be the case. Bahwa sesuatu itu, sebuah statement itu harusnya dibahas atau tidak. Setelah mereka tahu tentang social function, nah kita akan berkelanjutan pada text organization. Nah, yaitu cara menulis tentang hortatory exposition itu seperti apa yang harus ada di dalam teks hortatory exposition. Karena kebanyakan anak itu dalam menulis teks hortatory exposition itu mereka kurang menggali critical thinking mereka pada sebuah kasus. Nah, di sini kita bisa menjelaskan pada anak yang pertama yaitu thesis. Thesis is the topic you are going to talk about. Itu tentang topik yang akan kita bicarakan. Itu bisa kita memberikan general statement, gambaran umum, bisa berupa definition of the case, misalkan memberikan definisi sebuah kasus. And don't forget, in thesis you have to take your position. Kita harus mengambil posisi kita. Kita setuju tidak dengan statement tersebut? Kita tidak setuju dengan statement tersebut. Itu pada thesis. Setelah kita, after taking the position, we have to deliver the arguments. Kita harus memberikan argumen kita. Nah, whether you agree or disagree about the case. Kira-kira setuju atau tidak setuju, kita harus memberikan argumen. Nah, argumen tersebut, the reason of the fact that support your thesis. Jadi, alasan yang mensupport thesis kita atau posisi kita. Di dalam arguments, nah, peserta didik harus memberikan fakta, memberikan contoh yang bisa mensupporting ide mereka. Jadi di argumen ini mereka harus melatih critical thinking mereka. Untuk berargumen disertai dengan pemberian contoh-contoh dan fakta yang ada. Nah, yang terakhir yaitu recommendation. Some suggestion or solution to try. Nah, setelah kita memberikan definisi, memberikan gambaran umum, kita memberikan argumen kita memberikan recommendation, solution tentang isu tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara hortatory dan analytical. Kalau analytical itu tidak ada recommendation, tetapi yang ada adalah reiteration atau kesimpulan. Nah, biasanya kalau saya di dalam kelas itu anak-anak saya suruh membuat outline dulu sebelum menulis analytical. Jadi nanti poin-poin apa saja yang akan dibahas, sehingga karangan mereka akan menjadi unity and coherence. Jadi tidak menyimpang. Misalkan mereka mengambil satu point of view, yaitu yang dibahas terus dengan memberikan fakta, memberikan contoh-contoh yang ada. Selanjutnya yaitu language features atau unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini yang sering digunakan yaitu menggunakan word that link arguments, yaitu seperti first, second, the third, the last, etc. And then next is using simple present tense. Nah, simple present tense itu sudah familiar kepada anak karena apa? Mereka sudah mendapatkan tenses ini ketika SMP. Jadi kita tinggal mengulas saja, mengingatkan anak saja. Kita menggunakan compound sentence, complex sentence using model auxiliary seperti should, ought to, karena kita menggunakan recommendation. Jadi kita harus menggunakan model auxiliary seperti should, ought to, etc. And then
using pronoun I, she, he, we, or etc. Kita menggunakan using pronouns. The next is kita mengulas saja tentang penggunaan simple present tense pada anak. Kita bisa bertanya pada ini seperti ini. What is your daily activity in your life? Nah, biasanya anak akan menjawab, I always have breakfast in the morning. Saya selalu makan pagi ketika di pagi hari. Nah, the simple present tense, the function is to express habitual action or every activity. Nah, itu untuk habitual action, yaitu tentang kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Contohnya, for example, I study for 2 hours every night. Saya belajar 2 jam setiap malam karena dia melakukannya setiap hari, setiap malam dia selalu belajar dan itu sudah kegiatan rutin. And then next is second is he always eats a sandwich for breakfast. Jadi dia sudah memiliki kebiasaan setiap pagi dia sarapan menggunakan sandwich. And then the third is I get up at 7 every morning. Nah, kebiasaan dia selalu bangun pagi jam 7. Nah, selanjutnya yaitu tentang to express general statement of fact or truth. Nah, jadi tentang mengekspresikan general statement tentang fakta. Nah, contohnya the water consists of hydrogen and oxygen. Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Dan itu adalah the world is around. Nah, itu juga sebuah fakta. Yang perlu kita sampaikan pada anak tentang simple present tense, biasanya itu anak menggunakan double error. Nah, contohnya seperti ini ketika anak menulis simple present tense. I am always eat breakfast. Itu kan salah. Mereka menggunakan double error atau double mistake. Jadi kita harus menjelaskan tentang mana yang verb, mana yang harus ditambah dengan to be. Nah, untuk penambahan to be kita menggunakan noun, adjective atau adverb. Contohnya, I am a student, I am a teacher. Karena teacher itu adalah noun, jadi kita harus memakai to be. Nah, you are beautiful, you are handsome. Nah, karena handsome or beautiful itu adalah adjective, jadi kita memakai to be. And then kalau kita menggunakan verb, nah contohnya dari sama my father reads newspaper every morning. Ayah saya membaca koran setiap pagi. Reads memakai s karena father itu adalah orang ketiga tunggal. Oke, next. Nah, this is the example of modeling of text dari hortatory exposition. Nah, di situ ada plastic bag should not be used. Plastic bag seharusnya tidak digunakan. Nah, di paragraf pertama itu disebut dengan thesis, yaitu thesis adalah pernyataan umum. Di situ kita menyebutkan when we go shopping, we get a plastic bag to carry the item we buy. Jadi kita tidak dipungkiri bahwa ketika kita berbelanja, kita akan mendapatkan tas plastik untuk menyimpan atau membawa barang yang kita beli. When we go to a friend or relative and we want to give him her item, we use a plastic bag to carry them. Kalau kita mau memberikan teman-teman kita sesuatu, kita juga menaruhnya di dalam plastic bag. Nah, di sini ada in the bag, plastic bag are really needed. Nah, bahwa plastic bag itu benar-benar dibutuhkan. Tetapi setelah kita memberikan gambaran umum, kita take our position. Kita ambil posisi kita tentang plastic bag tentang plastik bag tersebut. However, they are dangerous from environmental and human being. Nah, di dalam teks ini penulis itu kira-kira setuju atau tidak dalam penggunaan plastik bag? Pasti anak-anak akan menjawab, oh tidak setuju Bu. How do you know? Kita bisa bertanya, how do you know that the writer doesn't support about the statement? Nah,
mereka akan melihat, oh di situ ada kata dangerous, Bu. Berarti kan plastik bag itu berbahaya. Nah, berarti mereka setuju bahwa plastik bag itu tidak digunakan. Nah, setelah mereka mengambil posisi bahwa plastik bag tidak digunakan, mereka harus memberikan arguments mereka. Bisa lebih dari satu arguments, bisa lebih dari 2 arguments. Di situ yang pertama, plastic bag need a long time to decompose. Plastic bag take up to 1,000,000 years to compose on the land and 45 years in the water. Nah, alasan pertama yaitu karena sampah plastik itu sangat sulit diuraikan. Kok bisa tahu kalau sulit diuraikan? Oh, ada fakta yang menyatakan bahwa lebih dari 1.000 tahun itu baru bisa diuraikan di tanah dan 450 tahun itu baru di air. Nah, yang kedua yaitu people use up natural resource to make plastic bag. The most common plastic bag are made of polyethylene. This material is made from crude oil and natural gas. Nah, karena alasan yang kedua yaitu bahwa plastik bag itu dibuat dari sumber daya alam, yaitu dari crude oil atau minyak mentah dan natural gas. Jadi kalau sering dibuat itu akan mengurangi sumber daya alamnya. Nah, yang pertama disebut dengan thesis. Paragraf yang kedua yaitu argument. Di situ ada word that link argument, bisa menggunakan first atau second. And then next, the other arguments, ya, situ ada moreover they harm wildlife and marine life, membahayakan pada kehidupan laut juga. Yang selanjutnya yaitu tentang alasan berikutnya, plastic bag are also dangerous for our health. Nah, itu berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, colored plastic bag are very dangerous for our health if we use to keep food. For example, they are recycled product and their previous history is not known. Nah, apalagi yang color plastic bag, kita tidak tahu kira-kira mereka didaur ulang itu dari apa. Nah, mungkin bisa dari sampah setelah plastik bag itu digunakan untuk pesticide container, untuk tempat pestisida atau sampah rumah sakit atau yang lainnya, sehingga itu bisa can lead to various diseases such as cancer, kidney disorder and other. Jadi bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker, ginjal dan yang lain-lain. Oke, itu disebut dengan arguments-nya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, setelah kita memberikan thesis, preposition, kita memberikan argument didukung oleh supporting sentences, fact, example, kita memberikan recommendation, yaitu solusi, the other alternative. Based on the fact, plastic bag should not be used anymore. Karena tadi penulis menyatakan bahwa dia tidak setuju penggunaan plastik bag, kita bisa mengulas lagi. Berdasarkan fakta tersebut, sampah plastik seharusnya tidak digunakan. Dia memberikan alternatif lainnya, yaitu tentang replace their function such as paper bag, bisa menggunakan tas kertas. Itu adalah rekomendasinya. Dan bisa menggunakan present tense. Ya. Kemudian awal kita space. Contohnya yaitu space travelnya. Situ ada space travel. Mohon dibuat sebentar ya. Space travel contohnya. Situ ada teks tentang perjalanan ke antariksa. Di situ tidak setuju tentang perjalanan ke antariksa. Kira-kira how many reason? Kita coba ya. Oh, benar. And second, kira-kira ada kata
Professor Smith from Penn Money and Social Space Association of Greece. Berarti disebut sentence apa itu? Agreement. Dan what does the text mainly about? Kira-kira topiknya apa? Oh, benar. Selanjutnya, stop space before it destroy the earth. Nah, di sini mengacu pada referensi makna. Kira-kira itu berfungsi seperti apa? Yaitu, di sini pertanyaan nomor 5 itu tentang persamaan kata. Yaitu, what is the closest meaning to the word destroy? Yang tepat adalah damage. Nah, kita 100 dan yang terakhir ini adalah developer. Nah. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bu Eka yang sudah mengatakan presentasinya. Untuk Bapak Ibu Lumun yang super hebat di bagian ini, silakan berikan pertanyaan. Bisa melalui chat atau bisa melalui langsung kepada Bu Eka. Untuk menunggu pertanyaan Bapak Ibu, saya bisa memberikan suatu tanggapan dari materi Bu Eka. Salah satunya tentang pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi guru di dalam pembelajaran kelas ini harus sudah siap dengan menyiapkan pembelajaran sesuai dengan SKL. Setiap kali kita mau dalam pembelajaran, apalagi di awal tahun ajaran baru, jadi nantinya menyiapkan untuk bisa membuat pembahasan materi yang diberikan pada siswa di dalam kelas. Ada pertanyaan Pak itu Pak. Ini teman-teman mungkin itu bisa memberikan jawaban gimana bisa. Terus yang kedua itu ada Pak Bowo Soeharto. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Bowo Soeharto. Analytical expression dan Hortatory expression. Iya. What is the difference between hortatory exposition and analytical exposition? Oke. Ya. Itu adalah jenis text exposition. Nah, hortatory dan analytical itu sama-sama text exposition. Seperti saya jelaskan tadi bahwa text exposition itu dibagi menjadi dua, yaitu hortatory exposition dan analytical exposition. Both of the text, deliver the arguments. Kedua teks tersebut itu menyatakan argumen kita harus mengekspor argumen kita. Tapi ada sedikit perbedaan di dalam hortatory exposition dan analytical exposition. Nah, mereka sama-sama ada strukturnya, ada tesisnya, ada argumentsnya, tetapi yang membedakan adalah kalau di hortatory exposition itu menggunakan reiteration atau conclusion, hanya memberikan konklusi saja tentang yang dibahas. Tetapi berbeda dengan hortatory exposition. Kalau hortatory exposition harus memberikan solution, alternatif solusi. Kira-kira baiknya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin Pak Bowo sudah paham ya. Untuk yang kedua, di materi Bu Eka itu ada materi tentang plastik bag. Bersamaan dengan kalau kita membuat kantong plastik, misalnya dari belanja, dari pasar, beli bakso, beli coklat, minum balap, dan sebagainya, kita kan banyak menggunakan sampah plastik bag. Silakan Bu komentar tentang plastik bag. Menurut saya sendiri ya Pak, plastik bag. Kalau menurut kita berbicara pada pendapat kita, kalau menurut saya plastik bag itu harus dikurangi atau tidak digunakan. Karena apa? Misalkan kita
memberikan sesuatu, kita bisa membawa tempat sendiri. Nah, itu yang sekarang digalakkan di sekolah saya, semester kemana sebelum ada COVID. Nah, menggalakkan untuk save the earth, yaitu sayangilah pada bumi kita. Semisal anak membeli minuman di kantin, mereka membawa botol minum sendiri, membawa tempat makan sendiri. Nah, itu bisa tentang penggunaan plastik itu bisa dikurangi, tidak digunakan lagi, seperti itu. Contohnya seperti itu. Iya. Dari Bapak Boros terima kasih Bu Eka atas penjelasannya sudah jelas. Iya. Kemudian untuk Pasik Bed, saya kira kita sebagai suatu pendidik bisa menggunakan kita sebagai guru untuk mencintai alam, bumi sesungguhnya dengan tidak terlalu banyak menggunakan plastik bag. Ya. Cara penggunaannya dengan cara kita menggunakan panci atau tempat-tempat yang Tupperware misalkan gitu ya. Iya, ya. Ada pertanyaan lagi di situ, ada konten. Harusnya konten Pak Kurante, maaf mistyping konten. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan. Sudah bisa ya membedakan antara teks-teks di dalam bahasa Inggris. Nah, yang penting di dalam teks vocabulary exposition ini kita harus mengeksplor critical thinking anak-anak pada sebuah kasus. Nah, dengan memberikan arguments didukung oleh supporting seperti fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat. Kenapa ini penting kita belajar vocabulary exposition? Karena mereka suatu saat mereka ingin melamar beasiswa ke luar negeri atau mereka menggunakan teks ini, yaitu meyakinkan kepada audiens, nah, dengan memberikan argumen kita. Itu sangat penting untuk anak-anak. Ya, benar. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, Pak. Oh, tidak ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan. Oke. Sebentar, Pak. Saya closing statement dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, berarti kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya. Ya, yang terakhir saya mau memberikan closing statement pada Bapak Ibu guru yang hebat semua, bahwa kita tidak boleh tidak boleh kudet. Kita harus upgrade our IT ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus menggunakan pembelajaran berbasis IT, apalagi ketika musim pandemi seperti ini? Saya mau meng-quote sebuah pernyataan dari dari ketua atau presiden ITEL Indonesia, yaitu Pak Gumawang Jati, mengatakan bahwa the technology won't replace the teachers, but teachers who use technology will replace teachers who don't use. Jadi teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru. Tetapi guru yang menggunakan teknologi itu akan menggantikan guru yang tidak pernah menggunakan teknologi. Jadi mari teman-teman kita semangat untuk menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk pembelajaran KBM kita. Apalagi sekarang sedang musim pandemi. Seperti itu, Bapak. Guru itu sangat penting untuk anak. Mungkin kita tahu, untuk Mandarin ini mereka bisa browsing di Google. Tapi mereka itu butuh sebuah figur yang bisa menginspirasi mereka. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Ekstensinya sangat bagus sekali. Biasanya guru tidak bisa digantikan dengan tim lebih apapun. Guru tetap memberikan semangat pada siswanya untuk tetap berkarya, mencari pengetahuan dan mendapatkan betul hasil-hasil ke depannya. Biasanya untuk kali ini kita sudah akhir dengan materi berita. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bu Mei selaku host. Monggo Bu Mei. Oke, terima kasih Pak Eko. Terima kasih atas penjelasannya untuk Bu Eka. Semangat untuk kita semua.
Maaf jika ada salah-salah kata. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.